Sukunaga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, saya membawa pulang kisah perjuangan Sukunaga ke Bandung, rumah kedua bagi kisah perjuangan Sukunaga. Naskah ini ditulis mulai 1973 pada masa mulai gencarnya program Repelita yang pertama kalau tak salah, dan mulai ada penanaman modal asing yang gencar di Indonesia. Rendra gregetan lalu mengajak kami para muridnya untuk keluyuran ke desa-desa. Pada masa itu kami masih muda-muda, tidak tahu banyak tentang banyak hal, apalagi hukum. Lalu jadilah teks kisah perjuangan Sukunaga yang awal dibawa pentas ke Jakarta dengan risiko-risiko yang amat berat. Naskah ini yang asli berdurasi 2,5 jam. Isinya sebenarnya anatomi penjajahan negara adikuasa kepada negara-negara berkembang. Sebuah pertalian yang rumit, yang kalau kita belajar panjang nggak lucu lagi ngomong begini. Kisah perjuangan Sukunaga setelah main di Jakarta, kami baru sadar, oh begitu ya jalan ceritanya. Jadi sepanjang ada proses latihan, hanya dilatih adegan per adegan. Dan kami para pemain tidak pernah membaca teks secara seutuhnya. Dalam proses penulisan naskah itu yang terlibat antara lain, di sini ada Mas Iwan Burnani Tony bersama saya. Saya ikut terlibat di dalam obrolan-obrolan panjang dengan banyak orang yang tinggal di Jogja ketika itu, antara lain Profesor Max Lane dari Monash. Mulai terbuka sedikit-sedikit pikiran kami pada saat itu dan mulai mengerti jalan cerita naskah tersebut selesai pementasan kami yang pertama di tim. Setelah itu, ada seorang muda bernama Sabta Nirwandar. Ia mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Unpad, yang kemudian kita kenal sebagai Wakil Menteri Unpad pada periode Presiden yang terdahulu. Ia memberani mengundang Bengkel Teater Rendra untuk berpentas di Unpad dengan tuan rumah Unpad. Alhasil kami pementasan di Gedung Merdeka. Namun sebelum itu, ketika kami harus audiensi, ada press conference dan lain sebagainya, terjadi di kampus ini, terjadi rangkaian panjang diskusi bersama Profesor Dr. Insinyur Oto Sumarwoto, salah satu mahaguru di sini, yang luar biasa, dan ini memberi semacam finishing touch kepada kisah perjuangan Sukunaga. Semenjak itu, teks ini dilengkapi dan dilengkapi lagi oleh banyak rangkaian diskusi, sehingga terus terproses sampai dengan sampai 4-5 tahun sesudah itu. Jadi naskah yang terus hidup. Kemudian naskah ini terlupakan dan diangkat kembali oleh Rendra pada Festival Art Summit tahun 1998 di Jakarta. Main hanya 2 malam dengan formasi baru sama sekali dan ada perubahan sedikit-sedikit.
Setelah itu naskah ini tidak pernah dimainkan oleh sesiapapun, seingat saya, selain di kampus barangkali. Kemudian tahun ini, tiba-tiba kami dari kampus Bengkel Teater Rendra di Cipayung, Depok, sangat ingin bicara. Tapi kapasitasnya apa? Cuma seniman. Jadi kami ngamen, bikin on the road, menjemput bola, datang ke kampung-kampung, ke kampus-kampus, ke komunitas-komunitas, dengan sebahagian dari teks kisah perjuangan suku Naga ini. Catatan yang besar di belakang ini semua, pada 1975, ketika izin untuk melakukan pementasan amat sulit, di Surabaya ada seorang pemberani namanya Sutanto Supiyadi, ketika itu mahasiswa S2 di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Beliau menjadi tuan rumah untuk terselenggaranya pementasan kami di Sport Hall Pancasila, kalau nggak salah, Gelora Pancasila. Capek sekali main di sana karena kami main dikelilingi 20 ekor anjing gembala Jerman dan dikepung satu batalion tentara. Asik. Itu Sutanto Supiyadi yang saya kenal dulu. Rumahnya digunakan sebagai tempat kami menginap serombongan besar dengan catatan-catatan, bahkan untuk beli makanan kecil keluar rumah tidak boleh. Asik. Jadi kami selalu dalam keamanan yang penuh karena terjaga oleh orang-orang berseragam yang baik hati, karena mereka juga sering haus dan lapar. Jadi kami ngobrol aja sama yang jaga-jaga di depan rumah tempat kami menginap itu. Malam ini, untuk melengkapi perjalanan kisah perjuangan suku Naga, saya memohon benar kepada Mas Sutanto Supiyadi untuk menemani kami di Bandung ketika kami harus mengembalikan naskah ini ke Unpad yang amat berperan di dalam membentuk dan melengkapi naskah ini seperti yang nanti akan Anda lihat sebahagiannya. Mas Tanto, silakan. Teman-teman, ini Mas Tanto tadi sudah disampaikan oleh Mak Ken, juga sebagai penulis buku. Kalau di depan lihat ada buku Rendra dan Aku, beliau adalah penulisnya. Dan kita tanya nih, sebetulnya apa Rendra di mata Mas Tanto? Ya, Rendra di mata saya itu semua karya-karyanya adalah ibadah. Satu pernyataan filosofinya bahwa ini sudah ada saat dulu, manjing ing kahanan gayuh karsaneng yang widi. Manjing ing kahanan itu dalam arti kontekstual, yakni dengan rewes dan sikta tresna. Rewes itu care, apa itu peduli, dan sikta tresna itu adalah kesetiaan, kecintaan pada karya-karya itu sendiri. Saudara sekalian, kenapa kalau saya ditanya harus tulis Rendra? Karena beliau ini bukan hanya orang yang pintar ngomong di kebudayaan, kesenian. Tapi beliau ini adalah, dalam buku saya, orang kayak gini ini mesti harus jadi pahlawan nasional. Tepuk tangan. Beliau tahu
negara maritim pasal 25A Undang-Undang Dasar 45. Beliau mengkritik tentang kedaulatan, ya, pasal 1 ayat 2. Beliau mengkritik namanya negara hukum pasal 1 ayat 3. Bahkan beliau mengkritik apa itu living law, hukum yang hidup di masyarakat. Banyak sekali pikiran-pikiran beliau yang saya terkadang berpikir, beliau ini kan tidak hanya pintar di dalam masalah pola seni, tetapi ekonomi selalu, hukum hebat, semua hebat. Sampai pada saatnya ketika kita masuk pada kita manis Marzuki dan lupa Mbak Ida, yaitu deklarasi apa namanya itu kemaritiman, kelautan. Profesor Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan, bilang saya, Mas Tanto, lihat aja itu. Nanti kalau yang namanya Profesor Fuad Hasan, nanti yang namanya Bung Rendra ini wafat, mohon maaf, sudah nggak ada lagi perkatnya itu. Kenyataannya Bang Indra lihat, saudara ini, tidak ada. Jadi betapa hebatnya beliau dan ya sudah baca buku saya. Silakan. Tanggal gak? Lalu kalau saya boleh bertanya, mungkin kalau ketika teman-teman baca judulnya Rendra dan Aku, mungkin kalau Rendra saja mungkin tidak akan banyak bertanya ya, tapi kenapa harus Aku? Ya, Mbak Ida jangan marah pada saya, Mbak Ida jangan iri sama saya, Mbak Ida jangan cemburu pada saya, bahwa Mas Willy setiap saat, setiap waktu bersama-sama dengan saya. Mas Willy setiap saat, setiap waktu menangis bersama-sama saya. Mas Willy setiap saat, setiap waktu menampar saya. Mas Willy setiap saat dan setiap waktu mencium saya. Terima kasih. Saya sempat dengar cerita ya, ketika Mas Tanto tidur dibangunkan ketika Rendra bikin syair baru, beliau dibangunkan, Mas bangun Mas, saya mau baca puisi. Itu gimana? Bukan main. Kalau saya tidur jam 10, Mas Willy bilang, Tanto, nanti Mas Willy mau baca puisi ya, jam 1. Oh iya Mas, saya dibangunin Mas. Nanti kita bangun. Wah, sebuah tontonan yang bukan main, tidak bisa dibeli dengan uang. Jam 1 saya dibangunin, beliau sudah siap, sampai di tangga yang samping ini. Tangga rumah. Saya ngiler, saya iri melihat beliau. Ya, dan Mbak Ida saya rasa tidak tahu pergumulan saya dengan Mas Willy, Mbak Ida tidak tahu. Artinya termasuk bicara soal perempuan. Kau adalah bumi mama, aku adalah angin yang kembaran. Kau adalah kesuburan atau restu atau kerbau bantilan. Kuciumi wajahmu hai kopi dan juga kuinjaki sambil pergi. Karena wajah bunda adalah bumi, cinta dan korban tak dapat dibagi. Tepuk tangan oleh. Baik ya, judul itu kalau tidak salah kangen. Mama, katanya Mbak Mas Willy kepada Mbak Ken, Mas Tanto ini sudah lama di sini, dia perlu istirahat loh. Ayo, nanti Mas. Besok, di Tanto itu butuh. Nggak bisa teruskan saya. Saya tidak bisa meneruskan. Saya tidak bisa meneruskan. Sudah saya sebut tadi. Oke, itu luar biasa sekali ya. Simpul Depok dan Surabaya diwakili sama Mas Tanto. Lalu ada Simpul Depok Bandung yang saya pernah dengar Mas Willy sering sekali nginap di rumahnya, bukan di kamar, di lantai di depan TV, dan beliau mengakuisisi tempat itu bahwa ini tempat saya mau di sini saja. Itu di rumahnya Kang Heridim. Tepuk tangan buat Kang Heridim. Sebagai simpul antara Bandung dan Depok, saya juga pengen Kang Heri berada di atas panggung.
depan mic. Saya mau tanya nih soal Rendra. Kenapa sih Rendra sangat suka berada di rumahnya Kak Heri? Pertanyaan yang sulit. Rumah saya itu kecil, sempit. Tapi kalau yang nyambung yang tadi, bagaimanapun di hadapan saya Rendra itu bahkan sebelum bertemu sesuatu yang besar. Maka ketika dia bilang mau nginep, saya menyiapkan ruangan di atas, saya semprot supaya tidak ada nyamuk, saya pasang lampu. Tapi pada akhirnya tetap kami mau tidur di sini aja, Mbak Ida, dan itu di bawah saya hanya gelar kasur tipis, dan selalu di tempat itu Mas Willy merasa kerasan. Terima kasih. Lalu apa Rendra di mata Kak Heri? Tadi yang hubungannya dengan Bandung tentu saja panjang ya kalau disampaikan semua, saya akan ringkas saja. Kalau yang tentang Bandung yang paling saya kenang di Heri, bagaimana bisa saya melupakan Bandung. Tahun 64, kalau salah saya koreksi beda. Saya lihat latihannya Jim Lim dan Suyatna Nirun ketika menggarap Sangkuriang, itu naskahnya Putu Ikatan Sontan di Rumah Tangsian. 63 ya, malah saya salah dikoreksi, tahun 63 itu Mas Willy ada titik temu dengan Bandung yang hemat, saya ketat dan kemudian ngobrol. Tadi ketika Mbak Ida menghubungkannya dengan Unpa, dengan Pak Otto almarhum dan segala macam, kemudian muncul juga cerita ke saya. Betul sekali Mas Tanto, ketika ngobrol tentang living law, tentang masyarakat dan segala macam yang saya tangkap, dan kemudian lahir suku Naga ini. Mas Willy bukan hanya seorang yang menulis di dalam ruang tertutup berbatas 4 dinding, artinya di kamar. Mas Willy betul-betul berhubungan dengan petani-petani, ya beda ya, di Jawa Barat ini. Kalau lihat tematik seperti ini, artinya betul-betul mengambil ruh dari Jawa Barat. Muncul gagasan-gagasan tentang, makanya suku Naga, bukan sekedar di sana ada suku Naga. Saya masih ingat betul ketika orang-orang belum menyebut istilah gilda itu kemudian dikenal dengan community. Saya paling pertama dengar istilah gilda itu dari Mas Willy. Harap kita kenang bahwa naskah drama ini muncul sebelum ada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi Mas Willy berharap suarakan tentang perlindungan, tentang lingkungan dan masyarakat adat itu melalui gilda-gilda ini, yang artinya suku naga ini, dan kemudian berkembang menjadi komunitas-komunitas yang barangkali sekarang namanya walhi segala macam, dan ada kementeriannya dan seterusnya. Yalah panjang mendelengkan KB masa itu beneran. 81 tahun ya sekarang Mas Willy. Iya. 81 tahun, lalu ada buku dari Mas Tanto, ada pertunjukan dari teman-teman Tan Kiniro. Kayaknya nggak asik kalau misalnya tidak ada perwakilan dari saudara. Ada seorang yang saya kenal, beliau jago masak, enak sekali masakannya. Lalu beliau diangkat, ini beneran diangkat sebagai adik, karena Mas Willy ngomong di depan semuanya, di depan adiknya, di depan emak, bahwa diangkat sebagai adik angkat, beneran. Kita panggil Kang Sony. Tanya ya, boleh ya, tanyanya mungkin pertanyaan yang sangat biasa. Apa sih yang berhasil ditawarkan sama Kang Sony sampai berhasil membuat Rena mengangkat adik ke Kang Sony? Sulit jawabnya. Sebetulnya tidak penting buat saya dianggap adik atau tidak.
harus pakai mic-nya. Sebetulnya tidak penting untuk saya dianggap adik atau bukan. Karena keakraban saya dengan Mas Willy dalam dimensi yang lain, khususnya mengenai makanan dan minuman, kita membahas bahwa setiap yang kita makan itu makhluk hidup. Ya makhluk hidup. Ya. Apa sih? Nah, kita belajar banyak di sana. Bahkan hanya minum teh aja berdua ya begitu ya. Itu bisa semalaman aja bicara teh aja. Dan Cemburu. ya begitulah. Karena Mas Willy waktu itu main film tapi nggak tahu filmnya nggak jadi kayaknya. Oh jadi. Tidak boleh beredar. Ada, tidak boleh beredar. Syutingnya di Bandung. Syaratnya cuma satu, hanya mau makan kalau dimasakin saya. Jadi ya itu produser datang meminta bisa nggak selama ini udah. Ya, cuma itu aja, termasuk di Jogja, di Solo, di mana-mana ya semua, termasuk di Depok. Hanya soal makan sebetulnya, tapi soal makan ya, makanan ini makanan lahir dan batin loh Mas. Ya. Oke, Kang Sony 81 tahun sampai titik ini ya. Kedepannya mungkin akan ada puluhan, ratusan tahun, mungkin akan ada ribuan tahun. Apa sih yang Kang Sony harapkan sebagai saudara Mas Willy? Entah di masyarakat, yang pasti apa sih harapan dari perwakilan dari saudara tentang Mas Willy? Sesungguhnya saya tidak bisa menjawab itu. Amat sulit. Proses ketika saya diangkat menjadi adiknya, diperkenalkan kepada semua media di meja panjang di Cipayung pun, ini adik saya. Dan setelah Mas Willy tidak ada, saya diangkat anak oleh Pak Edi Suwardi, yaitu bagaimana Mas Willy. Jadi kasih dari saya sama Pak Edi dikatakan. Tapi kebetulan itu diangkat anaknya tuh bukan cuma udah kamu jadi anak saya, itu diperkenalkan dalam pertemuan keluarga dengan jumlah di atas 100 keluarga yang kumpul di Cijati, Sumedang, betul ya, dan saya sempat kaget dan amat kaget. Kebetulan saya kalau diangkat anak tuh banyak sekali keluarga, jadi orang tua saya banyak. Tapi ternyata Pak Edi mengajarkan saya banyak, Bapak saya ini mengajarkan saya banyak. Dia punya sebuah kelompok di mana sebetulnya saya menggantikan Mas Willy. Dia punya kelompok yang namanya diskusi rekreasi. Jadi sebuah diskusi yang tidak menghendaki solusi, tapi diskusi sebagai sebuah rekreasi gitu. Ya Bapak waktu itu usia udah 86, itu masih aktif kumpul dengan teman-teman yang lain. Saya yang paling muda, tapi dianggap ini loh yang mewakili generasi sekarang, ini yang mewakili Mas Willy, katanya begitu. Sampai dengan meninggal Bapak juga ya. Nama saya juga muncul di Yasin nih Bapak ya. Tepuk tangan kawan-kawan. Kalau begitu, saya sebagai orang biasa, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, kalau mau ingat waktu perjalanan kita dari peluncuran buku puisi Rendra ke Ancol, saya bilang, ini saya lagi ngobrol sama salah satu dosen, bukan di Unpad, salah satu dosen, dia dosen bahasa Indonesia. Terus saya bilang, sudah menghadiri, baru mau beres menghadiri acara puisinya Rendra. Lalu dia bilang, aku mau dong puisinya. Loh, yang saya heran adalah, ya bosnya kan Rendra orang yang sangat dikenal banyak orang. Dan beliau adalah notabene-nya dosen bahasa Indonesia, yang Rendra juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk bahasa yang kata emak sangat nyaman dengan bahasa Indonesia kalau dia membuat karya. Ketika dia bilang saya mau dong puisi-puisinya Rendra, yang saya heran adalah ini dia tidak mengenal Rendra, atau Rendra tidak berhasil mengenalkan dirinya, atau entah apa. Saya bilang sama Mak, ini saya stres Mak, ini saya stres kok ada dosen bahasa Indonesia yang tidak mengenal Rendra.
saya luar biasa. Ya mudah-mudahan apa dari titik ini 81 tahun ke depannya ada puluhan tahun yang akan datang, mudah-mudahan entah tanggung jawab siapa, tapi yang pasti tanggung jawab kita bersama karena Rendra adalah kalau saya pernah dengar produk sebuah itu kebudayaan. Jadi mudah-mudahan Rendra bisa lebih dikenal lagi. Mari kita sama-sama bukan mengenalkan Rendra ya, yang paling penting adalah mengenalkan cara pemikiran Rendranya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, Kinyoro yang punya tanggung jawab besar, kok kata mau bilang ini adalah aset luar biasa buat bengkel. Mudah-mudahan saya mau sama salah satu itu keluarganya, ayo kan, mari kita sama-sama untuk lebih mengenalkan entah dengan cara apa. Karena yang saya agak stres bahasa Indonesia tidak mengenal W.S. Rendra. Itu buat saya sedih sekali ternyata. Tepuk tangan kawan-kawan untuk di awal saya bercerita soal Mas Tanto, pertemuan di sebuah pertemuan, lalu ada pertunjukan dari Tan Kinyoro tentang kisah perjuangan suku Naga. Apa sih hubungannya? Kenapa harus berbicara soal Mas Tanto dulu di awal? Mas Tanto menulis sebuah buku yang judulnya Rendra dan Aku. Saya panggil untuk Bapak Profesor Dr. Gina jadi untuk ke atas panggung. Tanda peluncuran. Ya. Tepuk tangan dulu, silakan buat Profesor. Saya manggilnya dikenalkan sama Mak Kang Demar. Jadi ada buku dari Profesor Sutanto tadi tujuannya untuk apa? Mudah-mudahan juga bisa digunakan sebagai alat untuk lebih mengenalkan hasil dari pikiran-pikirannya Rendra. Mas Tanto, sebelumnya sambil nunggu, saya manggilnya Kang aja ya, biar lebih asik ya. Kang Prof Demar. Prof, apa Rendra di mata Prof Demar? Sampai katanya saya pernah dengar bahwa Balai Rumawat sama Mas Willy begitu dekat. Apa sih? Oh boleh. Kalau kali ini tiba-tiba saya merasa ini hajatnya Prof Demar. Balai Rumawat, mudah-mudahan saya tidak salah. Balai Rumawat memeluk saya dan kawan-kawan. Yang menciptakan adanya Balai Rumawat adalah Profesor Ganjar Kurnia. Beliau salah seorang pemikir luar biasa dari Unpad. Beliau membawa kami, Mastodon dan Burung Kondor, ke aula Geraha Sanusi pada 2012. Menyenangkan sekali. Ternyata beliau yang menciptakan ruang ini. Ruang serbaguna. Bisa jadi ruang kuliah, bisa jadi ruang pertunjukan kesenian, bisa jadi ruang diskusi dan sebagainya. Dengan kata lain, tanpa seorang Ganjar Kurnia yang juga seniman, pelaku seni. Kebetulan beliau mantan rektor Unpad periode yang lepas. Luar biasa warisannya. Sepatutnya Unpad menjaga ini baik-baik. Sepatutnya estafet untuk memanfaatkan ruang ini dilangsungkan terus-menerus. Adapun saya kesini kembali ke Unpad itu atas jasa baik dan niat baik dari Prof Demar. Siap. Oke, Prof Demar. Belum ke buku itu, tapi apa Rendra di mata Prof Demar? Ya, saya mengenal Rendra dari karya-karyanya. Sempat ketemu tapi sepintas saja itu. Saya sendiri sebetulnya pernah ikut ya berkesan sampai SMA kelas 2. Setelah itu tidak lagi gitu ya. Nah kemudian secara tiba-tiba
mungkin dalam pandangan manusia mungkin tidak direncanakan, tapi mungkin ada yang merencanakan. Saya ketemu Maida di rumah Kang Heridim ya. Waktu itu saya dengan Bu Diah ini coba berdiri Bu Diah. Ini Bu Diah ini sekretaris di Pusat Penelitian Inovasi Kebijakan dan Sumber Daya. Kebetulan saya diserahi mengelola Puslit itu sejak tahun 2000 ya. Sejak otonomi daerah. Waktu itu dengan Mbak Irma Huta Barat itu kami tempo hari habis dari Citarum, melihat Citarum karena pemerintah Jawa Barat sedang gencar-gencarnya ingin membenahi Citarum 10-20 km. Ceritanya begitu karena program sebelum-sebelumnya dianggap gagal terus. Dan Mbak Irma itu sedang mengkampanyekan tanaman vetiver gitu ya. Nah, saya mampir ke rumah Kang Heri yang sudah sejak lama sering diundang tapi nggak sempat aja gitu ya waktunya mungkin. Nah, ketemu Mbak Maida, kemudian sejak itu ada komunikasi sampai berencana untuk kegiatan ini termasuk soal rumawat. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman yang hadir di sini, karena sejak rektor yang sekarang seolah-olah Balai Rumawat antara ada dan tiada gitu lah ya, baru gitu lah ya. Di sini ada Kang Hamid, ini Kang Hamid. Kang Hamid ini dosen di Fakultas Sastra. Sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Kami punya grup WhatsApp begitu ya, sering mendiskusikannya. Dan di WhatsApp grup itu ada rektor. Saya add rektor itu, dan teman-teman di WhatsApp grup itu tetap berbicara bebas termasuk mempersoalkan Balai Rumawat. Dan akhirnya saya bertemu dengan beliau, kemudian memperoleh penjelasan. Pertama, bukan saya tidak care tapi ya saya berbeda dengan Kang Ganjar yang memang seniman juga. Saya tidak terlalu paham karena di Unpad tidak ada program studi seni gitu ya Kang Heri. Nah, kemudian saya katakan ke Pak Rektor, betul tidak ada prodi seni, tapi ada Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa tidak diberikan saja ke mereka? Nah, sehingga kata Pak Rektor, sok atuh ku Kang Heri di apa istilahnya dilalanyahan lagi, ditumbuhkan lagi, ini gimana dihidupkan lagi gitu ya. Nah, saya berkomunikasi dengan beberapa teman, termasuk juga saya informasikan ke Kang Ganjar gitu, supaya tidak salah mengerti soal Pak Rektor tidak ada perhatian gitu ya. Nah, jadi beliau sebetulnya sangat komit, termasuk begitu saya sampaikan bahwa Mbak Ken dan teman-teman akan ini mempersilahkan begitu ya, sekaligus memberikan dukungan, tempat silakan pakai. Semula kru juga diharapkan tidur di Unpad Training Center, tapi ternyata sedang direnov begitu ya, nggak bisa dipakai. Kemudian kendaraan disediakan dan seterusnya. Itu sebagai wujud komitmen. Hanya malam ini sayang sekali Pak Rektor dengan Dekan itu sedang merumuskan program kerja di Lembang. Jadi mohon maaf tidak bisa berkesempatan hadir. Jadi mudah-mudahan dengan agenda pada malam hari ini Kang Hamid dan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Budaya, mungkin nanti saya sudah usulkan ya dicangkokkan aja ke fakultas itu gitu. Sehingga karena beberapa teman yang dari ISBI dari itu suka menguji di sana. Kebetulan saya juga backgroundnya sosiologi, saya juga suka menguji di sana karena disiplin saya itu sebetulnya ilmu politik dan pemerintahan gitu. Jadi ya saya ini karena, dan saya juga kebetulan di Dewan Kebudayaan Jawa Barat yang ketuanya Pak Ganjar, sehingga saya sering komunikasikan juga. Kemudian saya juga kebetulan sudah sejak 2011 itu ada kerjasama Rektor Unpad dengan Pemprov. Saya juga ditugasi gitu ya untuk di staf ahli gubernur bidang hukum dan politik. Tapi saya on off aja, kalau gubernur manggil baru saya
kalau di luar itu, dan di Kota Bandung dengan Pak Ridwan Kamil, sehingga saya coba hubungkan itu aja lah ya, supaya saling terhubungkan, sehingga pementasan ini pun perlu saya sampaikan juga, Pak Wagub itu tadinya berkenan hadir tapi ditugaskan ke Ciater, tapi memberi dukungan gitu ya, moral maupun tadi siang itu ada kirimannya yang tadi sudah saya berikan ke Bu Ken. Jadi saya kira ini sangat mendukung. Dan Pak Gubernur juga mendukung kegiatan di Balai Rumawat ini, sehingga saya atur, saya bilang kalau Bu Ken disupport oleh Pak Wagub, pementasan Pak Ganjar besok ada acara juga di aula begitu, Geraha Sanusi. Nah itu disupportnya oleh Pak Gubernur gitu ya. Jadi saya coba bagi-bagi aja. Tinggal kalau ada lagi mungkin tinggal kontak lagi ke Pak Ridwan Kamil. Jadi saya mencoba menghubung-hubungkan teman-teman yang sebetulnya ada perhatian tapi belum tahu gimana caranya membantu itu semua. Saya kira itu saja dari saya, dan terus terang saja puisi Rendra itu saya mengkoleksinya begitu ya. Sejak yang cetakan lama begitu. Tapi kebalannya sih. Ya. Kalau saya belanja buku itu kebiasaan, urusan dibacanya kapan ya sesempatnya aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Demar. Sekarang Prof. Tanto. Nyelok dulu sedikit. Oke. Ada pesan yang masuk sedikit aja. Tadi saya berhenti sampai ke Gilda, tumbuhnya komunitas-komunitas. Sesungguhnya kenapa berhenti? Ada satu orang yang saya tunggu tadinya, saudara kita dari Purwakarta, Wanayasa. Tapi kemudian masuk jawabannya, dia pada sampai selesai jam 5 tadi menyelenggarakan lomba puisi. Kalau beliau datang, saya akan panggil juga Gus Dur untuk berdiri di sini tadinya. Itu ada. Ya, nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan begini, kami menggarap juga suku Naga beda 2 tahun atau setahun setelah Mas Milu wafat. Abdi sawamnya adalah Ayu Kurnian. 100 hari, oke. Abdi sawamnya Ayu Kurnia. Kemudian kau apa? Dalam. Bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ide tentang Gilda juga disebarkan, dan sekarang Ayu Kurnia menjadi kepala suku di Wanayasa. Dan yang penting saya sampaikan, kenapa nyelok? Menurut pesannya ada 2. Saya mengirim 2 mobil kawan-kawan dari Wanayasa untuk hadir di sini. Mohon, kata unggul. Terima kasih. Atur nuhun teman-teman Wanayasa yang dikomandoi sama Kang Denny sudah datang ke sini. Tepuk tangan kawan-kawan. Contoh untuk bukunya ini perdana di Bandung. Silakan untuk kepada Profesor Demar mungkin ya sebagai asli. Terima kasih Prof. Demar, Kang Heri, Kang Sony, Prof. Tanto, Mak Ken. Terima kasih, boleh duduk di tempatnya lagi. Terima kasih sekali sudah bergabung di panggung. Buat kawan-kawan yang ingin memiliki buku Rendra
kemarin dan esok adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan sama saja. Langit di luar, langit di badan, bersatu dalam jiwa. Sang surya memancar, air danau berpendar-pendar. Kita tegur ibu bumi, kita olah rezeki yang diberi. Kepada pohon melinju aku berseru, musim ini banyak buahmu. Anakku Abiwara telah pulang. Aku akan memetik buah-buahmu. Akan kubuat keripik kesukaannya. Pohon buah-buahan, pohon kayu-kayuan, segala macam pepohonan adalah saudara-saudara kita. Yang satu memberi makan, yang satu memberi bahan peralatan, yang lain memberi keteduhan. Dan kita harus lindungi mereka. Inilah hubungan alam menurut karma. Ayamku berseru, kukuruyuk. Kambingku menyahutnya, be. Sapi melenguh, mu. Dan aku berseru kepada putraku, Abiwara, keluarlah, kerja ladang menunggu kita. Kali-kali kaum wanita mencuci, belut dan siput diselokan, burung tetukur menyanyi di kuburan. Sedang di langit bersama surya, arwah leluhur memukul gamelan. Ayo, 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 seluruh alam bertukar karya, saling bekerja sama. Hari ini kita siap membuka ladang baru. Semak buka, kita bongkar. Tanah kita bagi. Lalu nantinya pengairan akan kita kembangkan pula. Kalian semua sudah tahu dasar pandangan yang kita pegang selama ini, bahwa setiap petani harus punya tanah. Jadi, dalam pembagian ini yang diutamakan adalah mereka yang belum punya tanah. Yaitu para petani remaja yang membutuhkan tanah untuk bekerja. Sedangkan orang yang sudah punya banyak tanah seperti saya ini akan diperhatikan paling belakangan. Bagus! Bagus! Sekali lagi ditekankan ya, tanah yang didapat dari pembagian ini harus dikerjakan sendiri. Tanah di desa ini tidak boleh diperjualbelikan kepada orang luar desa. Orang harus menjadi penduduk desa ini, tinggal di desa ini untuk memiliki tanah di sini. Lain dari itu, tanah yang didapat dari pembagian ini tidak boleh dijual sebelum dikerjakan sendiri oleh pemiliknya, sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Orang yang tidak ikut membuka ladang tidak akan mendapatkan tanahnya, biarpun ia memiliki uang untuk membelinya. Nah, apa katamu? Setuju, Abisawang. Memang begitulah adat kita. Petani harus melindungi tanahnya. Tanpa tanah, petani cuma alat
Aku Abisawam, kepala sukumu, akan mempertahankan pengertian itu untuk kelangsungan keutuhan kehidupan kita semua. Nah, kalian sudah lihat apa yang terjadi pada desa orang-orang suku Kaliman. 2/3 dari tanah mereka sudah dijual kepada orang kota. Akibat setiap kali panen yang melimpah sampai 3 kali lipat kebutuhan dasar mereka, masih kekurangan makanan. Itu sebabnya kenapa di desa ini ya ada peraturan, barang siapa yang meninggalkan desa ini maka tanahnya harus dikembalikan kepada desa, tidak boleh diperjualbelikan. Itu nanti akan seperti suku Kaliman tadi, karena hasil panen mereka sebagian besar bukan lagi milik mereka, tapi milik orang-orang di kota. Mereka sendiri hanya digaji sebagai buruh dengan upah yang tidak cukup untuk makan setahun. Jadi dengan kata lain, tanah adalah kebutuhan dasar suatu masyarakat desa. Oleh karena itu, kepemilikan atas tanah harus diatur dan diawasi oleh desa yang bersangkutan. Begitulah adat leluhur kita. Dengan arif menjaga desa pertanian. Petani yang menjual tanahnya mencelakakan petani lainnya. Kenapa mesti kau jual tanahmu untuk gelang dan diwang? Gelang dan diwang tak bisa tumbuh, tak ada buahnya. Untuk membangun rumah tembok bukanlah kemajuan, tak ada hasilnya. Salah, malah gampang lulutan. Petani yang maju adalah petani yang cinta pada tanahnya. Keperluannya, petani yang maju cepat mengenal tanaman baru dan cara yang baru untuk menjaga alamnya. Bagus sekali. Lihat itu. Apa? Mana? Itu Abiwara, anakku pulang bersama bule temannya. Bule. Para paman, para bibi, para bapak, dan saudaraku semua, aku Abiwara, putra Abisawam, telah pulang belajar dari tanah seberang dan kini kembali ke kampung halaman untuk bekerja. Bagus. Lengkap itu katanya. Lihat. Sederhana, tapi kena semuanya. Abisawam, aku senang bahwa ia mau pulang ke desa. Dan aku senang pula bahwa Abiwara tidak lupakan adat istiadat kampung halamannya. Di dalam kesempatan ini, aku juga akan memperkenalkan temanku ini. Dia aku kenal di tempat kotaku belajar di tanah seberang. Ia bekerja di sebuah surat kabar dan ia adalah sahabat karibku. Dia tertarik kepada nasib rakyat dari sebuah negeri yang berkembang. Dan kini berada di sini menjadi tamuku dalam rangka membuat tulisan mengenai masyarakat desa kita untuk buku dan surat kabar yang khusus ditulisnya. Namanya Carlos. Abiwara, apakah dia bisa berbahasa Indonesia? Bahasa asing, Ya, bisa. Dengan penuh cacat tentu saja. Saya Carlos, sahabat Abiwara, putra Abisawam, mengucapkan hormat kepada saudara-saudara dari suku Naga. Sungguh bagus bahasa Astinamu, Carlos. Terima kasih.
Pujian ini membesarkan hati saya. Selanjutnya saya harus minta maaf karena telah menyebabkan Abiwara terlambat muncul di ladang. Ia tadi harus mengantarkan saya untuk melihat pintu air irigasi yang dibuat oleh leluhur saudara. Kami agak terlalu lama di sana sebab saya tenggelam ke dalam keasikan mengamati satu hasil teknologi alamiah yang luar biasa, yang bersifat dasar serta sederhana. Semua bisa mengambil secukupnya. Teknologi semacam itu bersifat menyumbang alam dan tidak merusak alam. Saya sungguh memujinya. Leluhur kami akan senang mendengarkan pujian itu. Satu hal. Bahwa Abiwara mau pulang untuk membangun desanya. Kenapa tidak? Paman sendiri akhirnya pulang ke desa setelah tamat belajar di ibu kota. Dan banyak pemuda lain yang juga kembali ke kampung halaman untuk kembali ke desa. Itulah kelebihan desa kita dibandingkan desa lainnya. Apakah sebab dari keistimewaan ini? Apa sebabnya? Barangkali tradisi. Tapi apakah itu tradisi? Tradisi adalah ungkapan kenyataan roh masyarakat. Tradisi adalah naluri. Barangkali naluri. Tetapi apa itu naluri? Naluri masyarakat adalah ungkapan roh masyarakat. Masyarakat punya roh dan badan. Badan masyarakat adalah adat istiadat, lembaga dan undang-undang. Roh masyarakat adalah naluri bersama yang hanya bisa diwujudkan di dalam lambang dan dongeng-dongeng. Inilah jalan gaib yang menghubungkan roh masyarakat dengan roh yang widi. Kesatuan roh dan badan di desa ini masih sangat kuat. Segala tata cara hidup masih ada hubungannya dengan persembahan kepada Hyang Widi. Abiwara ini pulang karena hasratnya untuk beribadah. Di sini bekerja dan beribadah itu sama. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Bila aku belalang, disinilah ladangku. Bila aku ikan, disinilah lubukku. Abiwara, apakah kamu tidak ingin jadi pembesar di ibu kota? Tidak, Bibi. Aku tidak berjiwa pembesar. Apa kamu tidak ingin maju dalam hidupmu? Oh iya, aku ingin menjadi orang lebih berguna. Jadi pembesar justru tidak maju. Aku ingin menjadi pemimpin. Pembesar jiwanya suka bertahan. Pemimpin jiwanya suka maju. Pembesar takut kritikan. Pemimpin justru belajar maju dari kritikan. Abiwara, apakah kamu pulang banyak membawa baju-baju wol dan kacamata hitam? Tidak, Bibi. Aku tidak membawa baju-baju wol. Baju wol terlalu panas dipakai di sini. Dan kacamata hitam di sana hanya dipakai di pantai. Yang memakai kacamata hitam kan gangster-gangster. Tapi kenapa kamu tidak membawa pulang mobil, Abiwara? Karena hidupku hemat, sebenarnya aku mampu membeli 2 mobil. Tetapi di sini aku tidak membutuhkan mobil. Yang kita butuhkan di sini ialah truk. Truk? Iya. Mobil tidak menambah hidup kita maju, tetapi hanya mewah saja. Sedangkan truk akan bisa memajukan cara kita memenuhi kebutuhan hidup. Bisa membawa barang lebih banyak, bisa membawa orang lebih banyak. Cuma saja jalan-jalan antar desa
harus dibuat sesuai untuk truk. Mendatangkan truk tanpa memperbaiki jalan antar desa sama dengan tidak mengenal teknologi. Kalau begitu, penting bagi desa kita untuk membangun jalan. Iya, ayah. Dengan begitu, desa kita akan siap mempunyai alat angkut yang bisa mengangkut hasil bumi langsung ke pasar. Ternyata masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menyambut masa depan kita. Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu membuka ladang. Kalau tidak merepotkan, saya juga ingin membantu. Wih, silahkan Carlos. Ayo kita kerja. Ayo! Setiawati, apakah kamu sudah menerima hantaran dari ibuku? Sudah. Hatiku gembira. Sebentar lagi kita akan dinikahkan. Sesudah menikah, apakah kita akan pindah ke kota? Tidak, aku akan bekerja di sini. Di samping bersawah, aku akan memajukan peternakan. Antara lain, aku akan berternak lebah. Aku memikirkan bagaimana anak-anak kita nantinya. Kenapa mereka nanti? Mereka akan jauh dari kemajuan. Apa yang kamu maksud dengan kemajuan? Ya, macam-macam. Tinggal di desa sukar, jauh dari mall, tidak bisa nonton film. Film hanya hiburan, bukan alat kemajuan. Ada juga film yang bermutu. Memang ada, tetapi hanya ada 1-2 saja. Kita bisa saja datang ke kota untuk menonton film semacam itu. Tetapi film-film yang lain toh menyuguhkan mutu hidup yang palsu. Mutu hidup yang tergantung pada barang-barang impor. Inikah kemajuan? Tetapi tinggal di desa kurang pergaulan. Benarkah di kota lebih terdapat pergaulan? Loh? Astaga, nama tetangga sendiri jarang mereka mengenalnya. Iya, tetapi Abiwara, Pergaulan di kota susah. Semua pergaulan harus menyangkut kepentingan. Entah kepentingan dagang, atau seks, atau hal-hal praktis lainnya. Jadi hanya pergaulan satu segi, tidak total. Justru orang kota lah yang kurang pergaulan. Abiwara, Artinya kamu lemas. aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti ketinggalan mode. Apa itu mode? Apakah mode kemajuan? Ya tentu saja. Mode itu tidak lebih daripada adat kebiasaan yang baru. Mode tidak memajukan dan membebaskan orang. Mode malah mengikat orang. Abiwara, Artinya kamu marah? aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita merasa minder. Kenapa harus minder? Kamu tahu bagaimana pandangan orang kota kepada orang desa? Itu pendapat yang kurang terpelajar, Setiawati. Kamu tahu kan, orang desa lebih produktif daripada orang kota. Orang desa memproduksi hasil bumi, tetapi orang kota memproduksi apa? Mereka hanya mampu mengimpor. Ekonomi mereka adalah ekonomi tukang kelontong. Atau mereka hanya mampu menciptakan birokrasi yang feodal. Dan birokrasi semacam itu menghambat kemajuan. Apa yang harus aku katakan? Pendapatmu? Aku bingung. Renungkanlah barang 2-3 hari. Abiwara,
Aku tidak akan menghiburmu. Aku percaya bahwa kamu akan bisa mencernakan semua ini. Sekarang pulanglah. Aku akan mengantarkanmu. Bagus. Jadi pakai pikiran. Dengarkan saya. Pakai pikiran kenapa teriak-teriak? Karena kamu ngotot. Saya pikir saya cukup santai. Aku tahu tujuan sikapmu. Kamu akan membuatku menangis, kan? Astaga. Aku mau menjual sawahku. Oh, tidak bisa. Loh, kamu tidak boleh menjual tanahmu kepada orang luar desa. Sebab itu artinya kamu akan menumbuhkan tuan tanah di desa ini. Nah, kamu juga tidak bisa menjual kepada orang desa kita sendiri. Ya, mereka sudah punya tanah yang sesuai dengan kemampuan kerjanya. Nah, lagi pula desa perlu mengontrol harga tanah. Habis sawang. Ya, ada apa? Bukankah suamiku almarhum yang tercinta mendapatkan sawah itu dengan sah? Sah? Dan sekarang aku janda. Ya, janda muda. Aku kurang paham bertani. Kamu kurang pendidikan. Aku bukan petani. Kalau begitu jangan tinggal di desa. Tetapi aku tinggal di desa karena mengikuti suamiku almarhum yang tercinta. Seharusnya suamimu almarhum yang tercinta itu mengajarimu bertani. Aduh, aku selalu sibuk berdagang. Hilir mudik ke kota. Berdagang adalah bakatku. Nah, itu bakat yang bagus. Bertani tidak cocok untukku. Lah ya memang tidak. Ya, jadi wajarlah kalau aku jual sawah hak suamiku yang tercinta itu untuk menambah modal dagang. Enggak ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh menurut tradisi kami. Sebab itu kamu hanya akan memindahkan kekayaan desa ini ke kota. Dan kamu juga akan memulai penghisapan kota ke desa. Kamu akan menggunakan senjatamu yang terakhir. Apa maksudmu? Menangis. Kamu kejam. Habis salam. Kenapa? Nanti dulu. Apa? Nafasku. Capek. Panik. Panik kenapa? Aduh. Kenapa? Waduh. Brengsek kamu. Yang brengsek aku atau kamu? Cukup. Nafasmu bagaimana? Beres. Beres. Masih panik? Sudah tidak. Ayo bicara. Kita akan diusir dari desa ini. Kok diatur lagi nafasnya? Sudah. Bicara lagi. Kita akan diusir dari desa ini. Siapa yang mau mengusir kita? Si Ratu. Si Ratu yang mana? Si Ratu kita. Ini mulai serius. Dari tadi aku serius. Aku belum tahu jelas. Belum benar-benar jelas tadi. Lihat. Bukit apa itu? Itu Bukit Saloka. Di situ ada tambang belum digali. Wih, tambang tembaga. Desa kita mau dijadikan kota pertambangan.
Lantas kita ini Transmigrasi. Kamu panik apa lemas? buset. Ayah! 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 Mereka akan mengusir kita. Seenaknya saja, Wira. Tenang saja. Udah, tenang. Apa yang akan kita lakukan? Aku tidak tahu. Aku akan menjual tanahku pada mereka. Oh, kamu ingin membuat lubang di pertahanan kita? Iya. Apakah kamu sudah begitu merindukan harta sampai rela mengambilnya dengan melewati reruntuhan hidup kami ini? Memangnya keuntungan di atas kehancuran orang lain itukah kewajaran dagang? Hah? Ayo. Kamu bisa ngomong bahasa Astina? Bisa. Dan aku tidak bule. Aku kulit putih. Untuk apa? Desa ini akan dijadikan kota pertambangan. Siapa yang mau bikin? Joint venture. Menarik hati. Ini proyek perintah Sri Ratu. Gitu ya. Lantas, orang-orang desa ini bagaimana? Direlokasi ke suatu tempat. Aku Abisawam, kepala desa ini. Jadi kamu ya yang nanti akan memimpin relokasi itu. Lihat dulu nanti. Kamu punya pikiran lain? Ya. Apa pendapatmu tentang desa dan lembah kami? Wah, luar biasa ya. Resep. Ya itu tepat. Leluhur kami, leluhur para suku naga telah memilih tempat ini dengan begitu teliti. Berabad-abad sudah kami tinggal di sini. Ya, itulah perkuburan para leluhur kami, yaitu itu tuh, yang di lereng bukit itu. Lalu dataran batu di bawah pohon yang itu adalah tempat upacara kami. Dan telaga dengan telatai sebagai lambang kesucian itu bagi kami keramat. Karena disitulah kami pergi mandi mensucikan diri sebelum kami berpuasa 40 hari dalam setahun. Ya. Kamu lihat, semua ini bukan sekedar suatu tempat. Ini entitas. Ini suatu bagian dari keutuhan hidup kami. Ini adalah satu kebudayaan. Tidak bisa didatarkan begitu saja menjadi sebuah kota. Mengerti enggak? Pak, sekarang zaman sudah maju. Sebaiknya jangan terikat pada hal-hal semacam itu. Kenapa? Tidak efisien, Pak. Semua harus ada efisiensinya. Mengagukan. Jadi yang tidak efisien tidak berguna ya? Menakjubkan. Apa kamu jatuh cinta juga dengan efisien? Kamu beragama juga harus efisien. Saya bukan ahli ilmu agama. Saya bukan ahli ilmu jiwa. Saya insinyur. Kamu hanya tunduk pada atasan. Ya, saya memang punya atasan. Ya. Kenapa tidak memilih tempat di sebelah bukit yang di sana? Ya. Kenapa mesti yang di sini? Demi efisiensi. Supaya tidak usah bikin jalan yang melingkar. Oh. Untuk menghemat beberapa juta dolar, sebuah kebudayaan mau dilenyapkan? Kewajiban saya itu melindungi keutuhan kebudayaan kami. Aku suka perkembangan-perkembangan baru. Tapi perkembangan baru toh tidak harus penumpasan bagi lainnya. Betul. Sebab itu nanti namanya penindasan. Ya.
bukan pergaulan. Betul. Saya akan menulis berita mengenai hal ini. Di negeri korporasi-korporasi ini berada, suara rakyat sangat diperhatikan oleh parlemen mereka. Saya akan memberi laporan apa yang sebenarnya terjadi di Astina. Rakyat dan parlemen di sana akan memprotes dan meminta pertanggungjawaban. Abdi Sawam, desa ini harus dipertahankan. Kuburan suamiku tercinta dan kuburan leluhurnya berada di sini. Jangan sampai kuburan itu mereka rubah jadi hotel, stasiun, ataupun kasino. Baik, Supaka. Saya tidak menduga bahwa kamu juga akan terbangkit kesadarannya. Jangan kamu ngotot. Aku kurang paham bertani. Aku kurang paham mempertahankan tanah dalam keadaan semacam ini. Jadi, saya serahkan saja tanah itu kembali ke desa. Itu sesuai dengan peraturan adat kami. Jangan brengsek. Cuma komentar. Aku tidak ngomong sama kamu. Ya sudah, cukup. Supaka, kami terima kembali tanahmu ke pangkuan desa. Kami akan menjaganya baik-baik. Aku akan bertahan sekuat-kuatnya. Ya. Jangan seorang pun di antara kamu mau mereka paksa untuk menjual tanahmu. Di desa suku Kariman, dengan cara kasar maupun halus, akhirnya mereka berhasil membeli tanah subur di situ. Hal itu terjadi karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama. Baru akan berhasil. Ya. Aku, Abdi Sawam, kepala suku, masih sanggup memimpin kalian semua. Malam ini kita tiraketan. Setuju. Dunia luar akan membantu perjuangan semacam ini. Cara-cara yang mereka praktekkan di sini, di negara mereka sendiri, sangat ditentang oleh rakyat mereka. Sekarang mereka berpikir, masyarakat dari negeri yang sedang berkembang Who are you? I'm Carlos, and I'm their friend. Tapi ngomong gak bahasa Astina. I'll remember you. You better do. Goodbye. 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 Bapak Kepala Suku Naga, para ibu, para wali suku dan saudara-saudaraku semua. Aduh, saya senang berada di tengah-tengah saudara. Apa yang saudara senangi dari kami? Saya senang tari-tarian saudara. Saya juga senang bentuk rumah-rumah saudara. Saya senang kepribadian dan kebudayaan suku Naga. Tapi semua itu akan lenyap begitu desa ini dijadikan kota pertambangan. Wah, tidak perlu lenyap. Waduh, jangan sampai lenyap. Semuanya bisa kita pertahankan. Nah, coba bayangkan. Di tengah-tengah sebuah kota pertambangan yang penuh dengan gedung-gedung modern, di situ akan terdapat kuburan-kuburan kuno, rumah-rumah kuno, lengkap dengan peralatan peribadatannya dan lain sebagainya. Nah, telaga keramat, wah, pohon keramat,
semuanya akan di-upgrade supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Naga Paradise, Taman Naga Indah, jadi unggulan pariwisata. Di-upgrade artinya dijadikan objek pariwisata, gitu. Loh, pariwisata itu menambah penghasilan negara. Aku tahu apa itu pariwisata. Berdoa sambil ditonton banyak orang. Gitu kan? Wah. Kalau perlu upacaranya dipersingkat, dipopkan. Kebaktian agama diberdayakan. Itu maksud saudara? Ya, tapi begini. Keasliannya tetap bisa dipertahankan. Omong kosong. Keaslian upacara semacam itu sudah tidak ada lagi. Yang menonjol paling cuma unsur-unsur dramanya saja. Saudara itu tidak benar-benar menyukai kebudayaan kami. Saudara mau memasukkannya ke dalam museum. Museum enggak. Loh. Itu justru karena saya menghargai kebudayaan saudara. Ya kalau begitu, biarkan kebudayaan kami tumbuh dan berkembang. Ya. Dan jangan kami orang ini disingkirkan, lalu sisa-sisa kebudayaannya dimasukkan ke dalam museum. Ya janganlah kita janganlah kita lalai terhadap kepentingan pembangunan nasional. Membina kebudayaan daerah itu juga kepentingan nasional. Janganlah kepentingan nasional hanya diartikan mencari keuntungan uang semata. Loh, kita semua ayo kita bekerja. Yuk. Langitku gelisah. Kenapa gelisah langitku? Hatiku gelisah. Di manakah kekuatan jiwaku? Prahara dalam kehidupan tidak pertama kali ini datang. Tetapi prahara yang ini adalah prahara yang berat tertanggungkan. Kekuasaan, kenapa begini buruk penampilanmu? Kenapa tuli terhadap angin? Kenapa buta bunga-bunga? Kekuasaan, kenapa
Kenapa kamu menjadi bahaya bagi insan? Wahai kamu yang duduk di atas sana, kepadamu terpaksa aku bertanya, apakah kamu manusia atau binatang? Ayah! 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 Lihat! Pers dari tanah seberang telah memuat berita tentang bencana yang bisa menimpa desa kita. Waduh, bagus. Sayang sekali aku tidak mengerti. Ini apa artinya? Nanti saya terjemahkan. Ya. Terima kasih, Abiwara. Terima kasih atas jasa. Terima kasih, Abiwara. Lalu bagaimana dengan pers di negeri kita sendiri? Mereka tidak memberitakan apa-apa. Jangankan di tajuk rencana, di pojok pun tidak. Dahulu ketika ada kekacauan keuangan di BUMN, perusahaan listrik Astina, aku juga baru tahu cerita itu dari koran-koran luar negeri seperti ini. Waktu itu koran kita tidak memuat berita apapun. Dulu pernah ada koran Suara Astina, tapi sudah lama dibredel. Lalu apa gunanya workshop jurnalistik yang sering dilakukan itu? Rupanya mereka tidak diajari untuk memberitakan kenyataan, tapi justru untuk menutupi kenyataan. Mereka sebut itu pengarahan. Pengarahan yang menjauhi kenyataan itu namanya menentang kewajaran. Abiwara! 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 Ada tentara! Ada banyak tentara! Bagaimana mereka? Ada truk penuh dengan tentara! Lalu ada jeep, ada tank, dan mereka semua membawa senapan. Maksudku, apa yang mereka lakukan? Mengerikan! Tidak tahu! Tidak tahu! Abisalam! Abisalam! Ada tentara! Banyak tentara! Kami sudah tahu Setiawati tadi yang bilang. Apa yang mereka kerjakan? Mereka berbaris! Tuh, wah! Ya lantas. Ya mereka berbaris saja! Lantas mereka memasang saku! Sesudah itu apa? Mereka berbaris lagi! Kurang ajar! Ayo teman-teman, jangan kita hanya diam saja. Kita harus unjuk gigi pada mereka. Unjuk gigi bagaimana? Itulah pelatang pelontot. Jangan ikutan menciptakan suasana perang. Kita tetap wajar saja. Kita tetap petani. Ada soal pecahkan dengan akal, ada story pecahkan dengan berdamai. Kalau ditindas, jangan terjungkal. Kalau dikibuli, jangan terlalai. Dah, jongkoklah dengan tenang-tenang sambil berkata pada siapa saja berurusan dengan kita itu, hei bu, tenanglah kalau berurusan dengan kita. Nah, begitu. Saudara-saudara semua, salam sejahtera. Saudara-saudara, saya adalah ketua parlemen. Barangkali saudara sudah tahu karena sudah melihat potret saya di koran
di media atau mungkin sudah follow Instagram saya. Mau apa datang kembali? Apakah kamu kepala desanya? Bukan. Apa kamu ingin mencari kepala desa? Pada siapa kamu bertanya? Ya kepada kamu. Ya saudara, saya ingin ketemu dengan kepala desa saudara. Kepala suku. Baik, saudara. Saudara tunggu dulu. Terima kasih, saudara. Terima kasih kembali, saudara. Ayah, ada orang yang ingin ketemu dengan ayah. Dia ketua parlemen. Ketua parlemen. Berarti wakil rakyat ya? Ya. Kita ini rakyat, jadi dia wakil kita kan? Ya. Ya, simpan dulu nih. Nah, dia ketua parlemen, wakil rakyat. Karena dia wakil rakyat, saya punya kepentingan. Saudarakah orang itu? Iya, saya ketua parlemen. Wakil rakyat? Oh iya, sudah dilantik. Dandannya kok begitu? Maaf. Tadi saya duga saudara itu duta dari Eropa loh. Saya datang untuk meninjau. Nah kok bawa tentara? Sekedar teman seperjalanan. Saudara sendiri tentara? Oh, tidak. Oke, silahkan duduk. Di atas tanah. Ya ini saya juga semuanya duduk di atas tanah kok. Saya senang berada kembali di tengah-tengah rakyat. Iya. Oh, sungguh ini luar biasa. Saya senang pada saudara. Saya tidak senang sama saudara. Saudara jujur